Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik ya dan selalu bahagia. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikuna Alha Pratiwi yang akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas materi mengenai komunikasi profesional dalam layanan digital kantor. Nah, kali ini ada 3 pertemuan yang akan kita bahas. Nah, langsung aja ya teman-teman ke slide pertama, yaitu pertemuan pertama, yaitu konsep dasar komunikasi digital. Di mana di sini ada pengertian dari komunikasi digital. Nah, komunikasi digital adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok melalui media elektronik seperti email, pesan instan, dan aplikasi kerja daring dengan tujuan menyampaikan informasi secara cepat dan juga efisien. Nah, intinya adalah komunikasi digital pada dasarnya memanfaatkan media elektronik agar pesan dapat disampaikan lebih cepat, efisien, dan juga mudah dijangkau tanpa harus bertemu langsung. Lalu selanjutnya ada fungsi dan manfaat. Yang pertama ada sebagai sarana utama koordinasi antara pegawai, atasan, dan klien tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Nah, ini mempermudah komunikasi antara atasan, pegawai, dan klien tanpa harus bertatap muka. Lalu ada membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Ini membuat informasi dapat diterima lebih cepat sehingga keputusan dapat dibuat lebih efisien. Lalu menjadi bukti tertulis atau dokumentasi resmi dalam aktivitas kerja. Nah, ini setiap pesan digital dapat dijadikan bukti tertulis dalam kegiatan kantor. Selanjutnya ada meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam kegiatan perkantoran. Jadi komunikasi yang tersistem membantu menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan juga tertib nih teman-teman. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri ya di sini. Yang pertama ada menggunakan bahasa sopan, formal, dan mudah dipahami tanpa menyinggung lawan bicara. Jadi gunakan bahasa yang sopan dan formal sesuai dengan etika kerja ya teman-teman. Lalu ada pesan disampaikan secara jelas, ringkas, dan langsung ke inti masalah. Jadi ini tidak bertele-tele agar pesan yang disampaikan itu mudah dipahami oleh penerima dan tidak menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya ada menunjukkan sikap hormat dan tanggung jawab. Nah, ini seperti membalas pesan tepat waktu dan juga menjaga kepercayaan rekan kerja. Seperti itu. Jadi menghindari bahasa gaul dan juga emotikon berlebihan dan juga huruf kapital semua yang terkesan tidak sopan. Lalu selanjutnya ada setiap pesan selalu mempertimbangkan etika kerja dan juga tujuan organisasi. Jadi setiap pesan harus mencerminkan nilai profesional dan juga budaya perusahaan. Selanjutnya ada contoh komunikasi profesional dan tidak profesional. Nah, contohnya udah dapat dilihat sendiri ya teman-teman. Dan contoh yang tidak profesional ini yang pertama ada seperti contoh ya ini, cepetan kirim data itu, saya udah nunggu. Itu nadanya terdengar tidak sopan ya teman-teman. Nadanya terdengar seperti bentakan seperti itu. Jadi seperti menunjukkan tidak hormat terhadap penerima. Beda dengan yang profesional, seperti contoh, selamat pagi kak, mohon izin mengirimkan laporan data hari ini, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, nadanya lebih terdengar sopan dan juga menghormati penerima, jadi seperti menghormati waktu dan juga menunjukkan etika kerja yang baik. Dari nadanya aja udah kita walaupun ini cuma pesan, tapi dari nadanya apabila kita baca itu udah dapat dilihat ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada, nah ini adalah inti dari pertemuan pertama kita ini. Jadi inti dari pertemuan pertama ini adalah sama seperti kesimpulan lah teman-teman. Jadi dunia kerja menuntut kemampuan komunikasi digital yang efektif dan beretika. Profesionalisme tidak hanya terlihat dari hasil kerja, tetapi juga dari cara kita menyampaikan pesan. Lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menghargai. Seperti itu ya teman-teman. Apabila ada yang belum dipahami atau ingin bertanya, boleh banget nih tanya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini mengenai prinsip dan juga etika komunikasi digital. Nah, apa sih prinsip utama komunikasi profesional? Ada 5 ya ini teman-teman. Yang pertama adalah kesopanan. Nah, setiap pesan ini harus mencerminkan sikap hormat terhadap penerima. Jadi seperti tadi harus
sopan ya teman-teman, jangan sarkas seperti itu. Lalu yang kedua ada kejelasan. Pesan harus mudah dipahami tanpa menimbulkan makna ganda. Jadi pesan yang disampaikan itu harus jelas dan sesuai konteks. Lalu selanjutnya efisiensi. Gunakan waktu dan kata sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan inti. Jadi langsung saja ya teman-teman, tidak usah bertele-tele seperti itu. Lalu tanggung jawab. Tanggapi pesan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan kerja. Jadi harus bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi apabila di waktu kerja kita memilih untuk makan, ada atasan yang tiba-tiba memberi pesan urgent suruh ke ruangannya, kita harus sigap untuk ke ruangannya, jangan tiba-tiba mengabaikan pesan dan lebih memilih makan, padahal itu di waktu kerja gitu. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Jadi selalu menjaga gaya bahasa dan juga perilaku yang sama di setiap situasi kerja agar profesional seperti itu. Selanjutnya ada etika komunikasi bisnis dalam dunia kerja. Nah, yang pertama ada gunakan salam pembuka dan salam penutup yang sopan di setiap pesan formal. Mengapa? Karena supaya memberikan kesan sopan dan menghargai lawan bicara. Lalu hindari menulis pesan dengan huruf kapital semua karena dianggap seperti berteriak. Nah, ini apabila kalian mendapat pesan huruf kapital semua, kalian membacanya pasti seperti mau melihat pemberi pesan tersebut seperti berteriak kepada diri kalian kan teman-teman. Jadi hindari menggunakan huruf kapital semua ketika berkomunikasi bisnis gitu, ketika dalam keadaan yang profesional. Maaf teman-teman. Lalu ada jangan mengirim pesan di luar jam kerja kecuali mendesak atau sudah mendapatkan izin. Jadi seperti jam operasional mengirim pesan gitu, saya jam 8 malam. Nah, apabila tidak mendapatkan izin atau belum ada janji, lebih baik mengirim pesan pada esok hari seperti itu. Lalu pastikan isi pesan relevan dan tidak menyinggung isu pribadi, sara atau gosip kantor. Jadi hindari topik pribadi, sara maupun gosip kantor, dan hindari pesan yang tidak sesuai konteks. Jadi fokus terhadap isi pesan. Apabila tujuannya untuk pekerjaan, maka ya isinya pesan tersebut harus mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya gunakan emoji seperlunya. Jadi hanya dalam konteks santai atau sesuai budaya organisasi. Jadi memakai emoji dalam pesan itu harus sesuai konteks ya teman-teman. Dimana saat profesional dan saat tidak profesional itu harus dikesampingkan gitu. Jangan ketika kalian saat memberi pesan kepada atasan, kalian memberikan emoji jari tengah. Nah, itu kan bisa-bisa dipecat ya. Makanya kayak berikanlah emoji sesuai konteks. Selanjutnya ada struktur email profesional. Yang pertama ada subjek. Nah, ini dapat dilihat ya teman-teman, seperti singkat, spesifik, dan mencerminkan isi pesan seperti contoh laporan penjualan minggu kedua. Lalu salam pembuka. Nah, hormati penerima, misalnya selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, seperti itu. Lalu isi pesan. Nah, tulis tujuan dan informasi utama dengan kalimat yang efektif. Lalu penutup, sertakan ucapan terima kasih serta kalimat sopan. Serta nama pengirim. Jadi sampaikan ucapan terima kasih serta kalimat sopan penutup. Dan ada pula tanda tangan. Jadi gunakan format nama dan jabatan resmi. Seperti contoh, hormat saya Kalana Auroria, admin kantor, seperti itu. Lalu selanjutnya hal yang perlu dihindari. Nah, ini penting banget ya teman-teman untuk diketahui karena supaya tidak salah gitu. Jadi yang pertama itu menulis tanpa salam atau penutup. Nah, ini dianggap tidak sopan dan kurang menghormati penerima. Jadi biasakan menggunakan salam pembuka dan juga salam penutup ketika memberikan pesan. Menggunakan singkatan berlebihan seperti GPP, BTW, YKTP. Nah, ini kita tidak sedang berkomunikasi dengan teman ya teman-teman. Jadi kita ini dalam etika bisnis loh. Jadi kita harus menggunakan ketikan atau pesan dengan kata yang sewajarnya sesuai dengan KBBI. Selanjutnya menyebarkan informasi rahasia lewat media publik. Jadi ini melanggar etika ya teman-teman. Dan
dapat merugikan perusahaan. Lalu mengabaikan pesan penting dari rekan kerja atau atasan. Nah, ini menunjukkan sikap tidak tanggung jawab dalam pekerjaan seperti tadi ya teman-teman, yang kalau dalam waktu kita waktu kerja kita lagi makan, ada atasan yang ngasih pesan suruh ke ruangannya karena ada urgent, ya kita harus siap-siap balas gitu, jangan mementingkan makan, kan itu jam kerja gitu. Lalu gunakan nada emosi sarkas atau perintah keras. Nah, ini mengapa tidak boleh? Karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga konflik pada kerja ya teman-teman. Maaf teman-teman. Lalu selanjutnya ada inti dari pertemuan kedua kita kali ini ya. Pertemuan kedua kali ini yaitu intinya adalah etika komunikasi digital mencerminkan kepribadian dan profesionalitas diri. Prinsip sopan, jelas, dan bertanggung jawab harus diterapkan di semua situasi kerja. Komunikasi digital yang baik menimbulkan kepercayaan dan reputasi positif di lingkungan kantor. Nah, apabila ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh banget ya teman-teman di kolom komentar. Nah, langsung lanjut ke pertemuan ketiga ya teman-teman. Di pertemuan ketiga kita akan bahas mengenai simulasi dan refleksi komunikasi digital profesional. Yang pertama udah ada contoh simulasi email bisnis profesional ya teman-teman. Di sini udah ada subjek, isi, dan juga salam penutup. Lalu selanjutnya ada simulasi chat dengan pelanggan profesional. Seperti contoh pelanggannya memberikan pesan nih, pesanan saya kok belum dikirim ya. Nah, sebagai seller kita harus merespon secara profesional, jangan tiba-tiba marah kayak kan belum waktunya atau gimana gitu. Jadi harus baik secara profesional gitu ya teman-teman. Seperti contoh ini, selamat siang kak, terima kasih sudah menghubungi kami, mohon maaf atas keterlambatan pengiriman, pesanan kakak sedang diproses dan akan dikirim sore ini gitu, dengan emoji minta maaf. Selanjutnya ada tips komunikasi digital yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa positif, hindari nada menyalahkan. Jadi ini hindari kata yang menyalahkan pelanggan ya teman-teman. Lalu periksa ejaan dan tanda baca sebelum dikirim. Ini menunjukkan ketelitian dan profesionalisme. Karena jangan sampai ketika kita mengirim ternyata banyak typo gitu. Lalu hindari multitasking saat membalas pesan penting. Nah, fokus saja pada inti dari tujuan komunikasi kita, fokus pada isi dan tujuan utama komunikasi. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, dari multitasking. Jadi agar tidak salah paham, langsung aja jawab sesuai pertanyaan. Lalu tanyakan kembali jika ada hal yang belum jelas. Nah, ini lebih baik bertanya daripada salah menafsirkan pesan pelanggan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pesan pelanggan nih belum kita pahami, jangan tiba-tiba kita tafsirkan sendiri, tapi lebih baik menanyakan kembali bagaimana yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada nilai profesionalisme dalam komunikasi digital. Nah, ini ada profesionalisme tercermin dari tanggung jawab, sopan santun, dan kemampuan menyesuaikan diri. Komunikasi digital yang baik memperkuat kepercayaan dan reputasi digital pribadi maupun organisasi. Lalu ada etika digital harus dijaga dalam semua media, baik email, chat, maupun media sosial. Jadi etika tuh harus jangan saat tertentu aja, etika tuh dibutuhkan di semua hal ya teman-teman. Lalu saja ada dengan menjaga integritas dan sikap hormat, kita menjadi bagian dari budaya kerja modern yang sehat. Nah, profesional ini menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai. Lalu selanjutnya ada kesimpulan akhir dari materi kita kali ini ya teman-teman. Ada komunikasi digital profesional adalah keterampilan penting di dunia kerja modern. Jadi sikap sopan, tanggung jawab, dan kejelasan pesan menunjukkan karakter yang matang. Umpan balik dan refleksi membantu kita menjadi komunikator digital yang lebih baik. Jadilah komunikator digital yang bijak, efisien, dan juga beretika. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk belajar, untuk mengetahui pentingnya komunikasi digital dalam layanan kantor gitu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Mungkin cukup sampai di sini pembahasan isi materi kita kali ini. Baik teman-teman semuanya, semoga selalu bahagia dan